Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, di sini kami akan berbagi informasi tentang cara pengisian SKP sesuai dengan juknis yang terbaru, yaitu ada yang semester 1 dan juga yang semester 2 untuk tahun 2021. Yang pertama, mari kita coba mengisi SKP untuk yang semester 1, yaitu periode bulan Januari sampai Juni 2021. Langkah pertama, kita isi dulu data kita di sini. Ini kita isi dengan nama kita, Sri Haryati, PD SD. Selanjutnya NIP kita isikan di sini 1989 11 20 2000 03 2003. Oke, kemudian golongan dan pangkat kita, karena golongan kita masih 3B, jadi kita isi dengan 3B. Ingat angka 3-nya dengan tulisan Romawi. Kemudian untuk huruf I-nya pakai huruf kecil, bukan huruf kapital ya. Otomatis di sini nanti pangkatnya sudah ngeling sendiri. Nah, kita berubah ya, penata muda tingkat 1. Selanjutnya TMP golongan kita masukkan di sini. Misalkan tanggal 1 April 2019 atau 1 April 2018, berarti tidak usah kita rubah ini ya. Kemudian saya di sini sebagai guru SD, otomatis sebagai guru kelas, bukan guru mapel. Jadi ini kita rubah guru kelas. Unit organisasi juga sesuai dengan instansi kita mengajar. UPT SD N UPT SDN 781 misalkan ya, Gresik, Kabupaten Gresik. Nah, data kita sudah terisi di sini. Selanjutnya kita isikan pada data untuk kepala sekolah kita sebagai pejabat yang menilai SKP kita. Kita ganti nama kepala sekolah kita. ABD. Ohim. SPD, MPD. Nah, sudah sesuai. Kemudian NIP-nya juga kita masukkan. Ini kepala sekolah kita. 965 02 11 1990 08 1007 ya. Kemudian untuk pangkat dan golongan kepala sekolah kita, karena kepala sekolahnya masih golongan 4A, jadi kita rubah. Ingat ya, kita tulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Nah, otomatis pangkatnya nanti berubah sendiri di sini. Nah, pembina. Kemudian ini adalah TMP golongan untuk kepala sekolah kita, TMP 4A-nya.
bulan 10 01 bulan 10 2018. Oke, kepala sekolah sudah kita isi. UPT-nya ini sudah ngelink dari atas ini ya, tadi GC juga sudah. Kemudian atasan pejabat penilai, berarti ini pada atasan dari kepala sekolah kita, yaitu Bapak Kabid PTK, Bapak Muntatim Mutakwa. Ini sudah datanya sudah betul, jadi tidak usah kita rubah ya. Yang sebelah sini ini tidak usah dirubah. Kemudian selanjutnya, setelah data sudah kita isi, kita lanjut dengan mengisi perilaku. Untuk perilaku ini kita isikan perilaku kita. Kalau ada yang kurang sesuai, kita sesuaikan dengan perilaku kita. Misalkan ini bukan 1 tapi 2, ya kita rubah 2. Oke, kemudian nomor 2, 2, 3, 2, 4, 2, nomor 5. Misalkan ini tidak cocok dengan kita cocoknya untuk skor 1 saja, karena masih sebagian yang terpenuhi, belum bisa memenuhi semuanya ya, kita isikan 1. Atau kalau mungkin kita belum bisa memenuhi, berarti ya kita pakai 0. Ini ya poin-poinnya. 0 tidak terpenuhi, 1 sebagian terpenuhi, 2 terpenuhi seluruhnya. Ini kita isi dengan diri kita sendiri. Terus usahakan nilainya di sini berpredikat baik, jangan sampai cukup ya, supaya kita bisa naik pangkat nanti. Kalau nilainya tidak baik, tidak bisa naik pangkat. Dan juga jangan terlalu baik. Kalau kita terlalu baik memberi nilai pada diri kita sendiri, sangat baik misalkan, ya kita perlu berkaca juga. Kalau memang diri kita mampu, ya okelah kita beri nilai yang baik, sangat baik, itu sesuai dengan diri kita. Ya, selanjutnya kita kembali lagi ke depan. Setelah perilaku kita isi, kita lanjutkan pada rencana semester 1. Rencana semester 1 ini berarti apa saja yang akan kita lakukan pada semester 1 tahun 2020. Rencananya kita tulis di sini. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan BK. Ini karena guru kelas ini semuanya melakukan ya, otomatis. Yang diisi adalah yang sebelah sini. Yang sebelah sini ini sudah formatan, ini juga sudah formatan, jadi tidak usah diutak-atik. Yang sini saja kita isi 1 laporan PKG, karena kita sudah melaksanakan PKG untuk tahun 2021. Selanjutnya yang menjadi waka atau kaperpus atau kalap atau kaprodi, ini tidak ada di SD karena kita guru SD, jadi tidak usah kita isi, kita hapus saja. Oke, 0. Nah, otomatis nilainya di sini juga 0 kalau di sini dihapus. Menjadi wali kelas atau tugas lain yang relevan. Menjadi wali kelas itu adalah guru SMP. Kalau di guru SD itu bukan namanya wali kelas, tapi guru pembimbing kelas. Itu berada pada nomor 5 ini nanti. Ini ya. Ini untuk SMP, tidak perlu kita isi. Selanjutnya yang ketiga, menjadi tim PKB atau supervisi akademik pada satuan pendidikannya. Kalau memang teman-teman menjadi tim untuk melakukan PKG atau supervisi di satuan pendidikan masing-masing,
silakan diisi 1 ya. Otomatis nanti nilainya di sini juga keluar dengan sendirinya karena sudah formatan. Yang keempat, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, misalkan Bapak Ibu menjadi pembina pramuka, ya kita isi di sini 1 karena kita punya SK-nya, SK yang menunjuk kita sebagai pembina pramuka. Di sini kita isi 1, otomatis nanti di sini juga sudah ngeling nilainya. Nah, terus kita sebagai guru SD ya, tadi kita punya tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, ini di sini melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Ini khusus jenjang SD. Karena kita guru SD, oke, kita isi 1. Otomatis di sini nanti juga bisa ngeling sendiri. Nah, kita lanjut pada yang B, melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini adalah kegiatan kita dalam mengikuti diklat-diklat fungsional. Misalkan kita punya rencana mengikuti diklat yang lama kegiatannya 30 sampai 80 jam. 1 kali, ya kita isi di sini 1 kali. 1. Otomatis di sini nilainya ini keluar dengan sendirinya. Atau kalau misalkan kita tidak punya untuk mengikuti diklat yang lamanya 30 sampai 80, ya oke lah kita hapus. 0, jadi nanti di sini juga otomatis 0 ya. Terus ini yang lamanya 81 sampai 180 jam. Kita sesuaikan dengan diklat yang kita ikuti. Karena saya mengikuti diklat yang jamnya antara 30 sampai 80 jam, ya ini saya hapus. Otomatis di sini jadi 0 dan yang saya isi adalah yang diklat 30 sampai 80 JP 1 kali ikut. Nah, ini sudah ngeling sendiri. Yang lainnya karena saya ikuti, jadi cukup 1. Selanjutnya kita beralih pada menyusun publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah atau karya inovatif. Misalkan pada tahun ini kita punya rencana mau kenaikan tingkat dari 3B ke 3C, otomatis harus punya PTA. Jadi kita isikan di sini 1 laporan PTK. Ini sudah ngeling sendiri. Misalkan kalau Bapak Ibu tidak buat, ya sudah dihapus saja. Otomatis di sini juga 0. Tapi karena kita buat, ya kita tulis 1. Untuk modul sekolah, karena tidak buat, ya kita hapus. Ini otomatis sudah ngeling di sini. Nah, cuma 1. Lainnya juga cuma 4. Misalkan kalau Bapak Ibu punya makalah ilmiah, bisa diisikan di sini. Berapa kali buat makalah ilmiah? Paling tidak 1 semester ya buat 1 ya. Tapi kalau tidak buat ya tidak apa-apa, dikosongkan saja. Selanjutnya adalah unsur penunjang. Unsur penunjang ini adalah kegiatan kita untuk mengikuti organisasi-organisasi yang sesuai dengan profesi kita. Misalkan kita ikut dalam PGRI. Oh, ternyata kita jadi anggota. Jadi anggota PGRI. Maka di sini ditulis 1. Ini di sini juga sudah ngeling, nanti nilainya keluar sendiri. Kemudian tadi kan jadi pembina pramuka, jadi aktif dalam kepramukaan. Tidak jadi pengurus juga, cuma jadi anggota. Ya, kita tulis 1. Nilai di sini sudah ngeling dengan sendirinya. Kemudian menjadi pengawas ujian sekolah atau nasional. Ini rata-rata Bapak Ibu pasti juga melaksanakan ya. Ini jadi ada 1 kali SK, tulis di sini. Yang kedua adalah mendapatkan penghargaan atas prestasi
10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun. Kebetulan tahun ini saya mendapatkan SK untuk masa kerja 10 tahun, penghargaan 10 tahun, Satya Lencana 10 tahun. Berarti di sini ya kita isi 1. Oke, nanti di sini sudah ngeling sendiri. Nah, itu nilainya sudah muncul ya. Terus yang ketiga, penghargaan guru teladan tingkat kabupaten. Tahun ini saya tidak ikut atau tidak menjadi juara dalam kegiatan guru teladan tingkat kabupaten, jadi dikosongkan saja. Tapi kalau Bapak Ibu mendapatkan juara 1 atau juara 2 atau juara 3 guru teladan tingkat kabupaten, silakan diisikan di sini ya. Baik. Oke, kita lanjutkan pada selanjutnya. Kita kembali ke depan. SM1. Perilaku sudah, rencana sudah, realitas sekarang. Realisasinya dari kegiatan kita tadi ya. Ini seharusnya yang memberi nilai adalah kepala sekolah kita, tapi kadang-kadang Bapak Ibu kepala sekolah kita baik hati menyuruh kita untuk menilai diri kita. Kita juga harus bisa objektif ya. Di sini karena kita melakukan PKG, maka kita isikan di sini. Yang diisi adalah sebelah sini ya. Yang ini sudah formatan dengan di otak-atik. Yang ini sudah formatan, yang ini juga formatan. Yang diisi yang sebelah sini. Misalkan kualifikasi mutunya dari pelaksanaan PKG kita, oh ternyata baik. Nilainya 90 ya, kita dengan 90. Kemudian di sini ini kan untuk SMP, kita bukan guru SMP. Oke, terus lanjut menjadi tim PKG. Kita melaksanakan tugas sebagai tim PKG. Oke, kualifikasi kita 85. Kemudian membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, aktif ikut pramuka, membimbing ekstra, pramuka, dan ekstra-ekstra yang lain. Bukan hanya pramuka, bisa ekstra yang lain juga. Maka kita isikan di sini. Kualifikasi kita 85. Selanjutnya, sebagai guru kelas SD, kita punya tanggung jawab membimbing pada kelas kita masing-masing. Ya, banyak tanggung jawab kita beri kualifikasi mutu 90. Oke, lanjut pada yang B, melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Karena ini tadi kita cuma berencana 1 kali ikut seminar atau ikut diklat, ya berarti cuma 1. Ini tidak usah dirubah-rubah karena sudah formatan. Yang dirubah adalah yang di sini. Berapa kualifikasi kita mengikuti diklat? Kita sudah sungguh-sungguh mengikuti diklat, sudah buat laporan, sudah buat tugas juga. Ya, kita beri nilai 85. Oke. Nah, selanjutnya ada yang kedua, menyusun publikasi ilmiah. Jadi kita punya rencana mau naik tingkat, jadi butuh PTK. Kita juga sudah melakukan pembuatan PTK. Sudah, kualifikasi kita cukup 85. Kalau terlalu tinggi nanti terlalu sempurna ya. Tidak apa-apa kalau memang kita betul-betul melaksanakan tugas kita dengan sangat-sangat baik. Oke, kita beri nilai yang sangat baik juga. Selanjutnya, menjadi anggota aktif organisasi profesi seperti ikut dalam PGRI. Nah, ikut setiap ada kegiatan PGRI kita ikut, iurannya juga kita ikut bayar, jadi kita aktif lah. Selanjutnya dalam kegiatan pramuka juga kita aktif, jadi kita kualifikasi 85.
Begitu juga menjadi pengawas dalam ujian nasional. Kita kualifikasikan 85. Terus sebagai tanda penghargaan kita, Satya Lencana, kita sudah 10 tahun mengajar. Kita mengajar dengan baik, maka kita beri kualifikasi 80. Di sini karena kita tidak ikut guru teladan, jadi di sini kita biarkan kosong. Realisasi kegiatan pembelajaran dan pembimbingan sudah. Kita kembali lagi ke depan. Kita masuk pada SKP semester 1. Untuk SKP semester 1 ini sudah ngeling sendiri ya. Jadi tidak usah dirubah-rubah. Nah, ini sudah formatan dengan ada yang dirubah. Yang dirubah formatan. Ini seperti kegiatan PKG karena dilaksanakan 6 bulan ya, 1 semester 6 bulan. Ini semuanya dalam waktu 6 bulan. Terus untuk yang diklat ini karena kita 1 kali berarti cukup 1 bulan saja. Target kita 100 ya di sini. Jangan dirubah, ini kita punya target 100. Nah, ini sesuai dengan yang kita lakukan. Misalkan dalam pembuatan PTK, tidak cukup kalau waktunya 1 bulan. Ya, bisa kita rubah, tapi bukan di sini merubahnya ya. Tapi insya Allah kalau buat PTK itu untuk 2 siklus, terus 2 pertemuan bisa dilakukan 1 bulan. Selanjutnya ini kalau mau dirubah, perubahannya adalah di sini rencana. Nah, di rencana ini. Oke. Kita lanjutkan ke SKP-nya. Nah, ini jumlahnya yang kita peroleh. Tidak usah dirubah. Kemudian SKP sudah. Kita lanjut pada capaian. Penilaian capaian sasaran kerja pegawai negeri. Nah, ini juga sudah ngeling dari yang depan tadi. Jadi jangan di otak-atik ya. Nanti malah jadi ruwet kalau aplikasinya jadi amburadul, nanti malah jadi sulit. Nah, ini harus sesuai, ini harus sesuai. Nah, kita isikan tadi. Nah, kita formatan kan, jadi tidak usah dirubah ya. Kita punya target 100, target 100, realisasinya 85. Oke, kita kembali ke depan. Dan yang terakhir adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini juga sudah ngeling dari yang depan tadi yang sudah kita isikan. Ini data diri kita sudah ngeling dari data di depan. Formatan ya, jangan ada yang dirubah, nanti jadi morat-marit. Nama kepala sekolah juga sudah ngeling, nama kita, kemudian nama atasan pejabat penilai juga sudah ngeling dari depan, perlu ada yang dirubah. Nah, di sini ini nanti nilai kita muncul. Ini juga sudah ngeling dari depan. Ini dari perilaku kita tadi, ada di sini. Nih, terus yang ini adalah dari SKP kita. Sudah kita isikan tadi. Nilai akhir yang kita peroleh adalah 86,47 dengan predikat baik. Ingat teman-teman, jangan sampai predikat kita
cukup atau kurang ya. Usahakan baik supaya kita bisa naik tingkat. Oke, baiklah. Pengisian SKP untuk semester 1 sudah selesai.